I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap adik-adik, kakak, dan kita semua bisa selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama dan ibadah hari ini bertemakan Immanuel, percaya pada penyertaan Allah. Yuk kita langsung mulai aja ya adik-adik. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita siapkan Alkitab kita. Yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Elang. Silakan Elang. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Berkatilah kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Elang. Yuk adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Yesus besertaku. Jadi semuanya ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita,
kita persiapkan hati dan pikiran kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Helda. Silakan Kak Helda. Halo adik-adik, yuk adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita buka dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 25. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan sama mama papahnya ya, untuk membantu membukakannya ya adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih mengumpulkan kami walaupun secara virtual. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing kami selalu anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk adik-adik, kita baca Alkitab kita dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 25. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh sambil membacanya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa didampingi sama mama papahnya dan sambil mendengarkan apa yang kakak bacakan. Yesaya 7 ayat 10 sampai 25 diberi judul Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikianlah firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita renungkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih sama adik-adik. Jadi,
ribuan tahun yang lalu, ada seorang raja adik-adik, namanya Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini pemimpin di Yehuda. Raja Ahaz ini kayak gimana sih orangnya adik-adik? Ternyata Raja Ahaz ini sangat keras hatinya. Dia gak mau percaya adik-adik sama Allah. Nah, suatu hari adik-adik, Yehuda, negara yang dipimpin sama Ahaz, diserang sama negara lain. Aduh, gimana ya adik-adik ya? Kalau misalnya negara kita diserang sama negara lain, pasti gimana pemimpinnya? Takut ya adik-adik ya? Nah, waktu itu negara Yehuda yang dipimpin oleh negara Ahaz diserang. Tapi ternyata Raja Ahaz ini yang tadi orangnya keras hati, dia gak mau percaya sama Allah. Padahal saat itu dia pasti ketakutan ya ketika negaranya sedang diserang. Tapi dia gak mau menerima pertolongan Allah. Saat itu Allah mau menolong Raja Ahaz, tapi dia menolak. Bahkan adik-adik, Nabi Yesaya minta langsung sama Raja Ahaz. Raja Ahaz, silahkan kamu minta pertolongan sama Allah. Tapi apa yang dilakukan sama Raja Ahaz? Karena dia orang yang keras hatinya, dia gak mau minta pertolongan sama Tuhan. Nah, dia nolak lagi nih pertolongan sama Tuhan. Raja Ahaz ini kenapa sih nolak pertolongan dari Tuhan? Padahal biasanya kalau kita udah ketakutan, apalagi ketika kita diserang, kita pasti pinginnya minta bantuan ya adik-adik. Tapi enggak sama Raja Ahaz. Allah yang mau nolong dia aja ditolak sama dia. Dia cuman ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia gak mau mengandalkan kekuatan Tuhan yang besar banget. Dia merasa hebat. Wah, saya bisa nih mengalahkan negara lain. Saya gak butuh Tuhan. Nah, tapi akhirnya gimana adik-adik? Ternyata Raja Ahaz kalah dari peperangan. Padahal tadi apa? Tuhan sudah ingin memberikan pertolongan. Nah, karena keras hatinya Raja Ahaz, akhirnya Allah berkata, akan lahir Immanuel. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nih? Apa sih arti Immanuel? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Berarti Tuhan itu selalu menyertai kita dalam segala tempat dan waktu. Kenapa sih Tuhan sampai berkata seperti itu? Karena Tuhan sebenarnya ingin menyertai atau sedang menyertai Raja Ahaz. Dia ingin memberikan pertolongan. Tapi apa? Raja Ahaz keras hati. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, sebenarnya juga sama ya sama kita. Mungkin kadang kita sedang merasa bingung, kadang kita merasa ketakutan, kadang kita merasa, aduh gak tahu nih, ke depan saya bakal gimana. Nah, tapi apakah adik-adik mengandalkan Tuhan? Atau adik-adik seperti Raja Ahaz yang mengandalkan kekuatan diri sendiri? Nah, Tuhan itu selalu berjanji sama kita adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan pernah gak meninggalkan kita adik-adik? Gak pernah ya. Tuhan ada selalu di sekitar kita. Di saat kita suka, di saat kita duka, di saat mungkin kita sedang terpuruk, atau ketika kita berhasil, Tuhan ada beserta kita. Seperti lagu ya tuh adik-adik, di kanan Tuhan ada, di kiri ada, di atas, di bawah, di depan, dan di belakang. Tuhan ada selalu menyertai kita. Dan Tuhan selalu berjanji untuk selalu melindungi kita anak-anaknya. Tuhan itu, adik-adik, selalu punya rencana yang indah dan yang baik untuk kehidupan kita. Tapi adik-adik, apakah kita selalu menerima setiap rancangan dan rencana yang Tuhan berikan kepada kita?
Seringkali nih adik-adik, bukan hanya adik-adik ya, mungkin kakak juga sama. Kita seringkali berkeras hati, kita seringkali menolak setiap rencana yang udah Tuhan berikan sama kita. Seringkali kita ngeluh nih, Tuhan kenapa sih kayak gini? Tuhan kenapa sih kayak gini? Padahal Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik sama kita. Bukan cuma memberikan rancangan, tapi Tuhan juga menyertai kita supaya kita bisa melalui setiap jalannya. Tuhan selalu menyertai kita untuk melalui setiap rancangan yang udah Tuhan berikan sama kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita seringkali merasa sombong, kita seringkali merasakan lebih mengandalkan diri sendiri. Nah, adik-adik, kadang kita lupa kalau Tuhan menyertai kita. Sebentar lagi nih adik-adik, kita sudah mau bulan Desember. Artinya apa? Ketika di bulan Desember, kita berarti mau merayakan apa? Kita mau merayakan Natal, kita mau merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan? Sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk menerima setiap rancangan yang sudah Tuhan berikan sama kita? Sudahkah adik-adik mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan? Yuk adik-adik, sambil menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita. Kita terima setiap rancangan indah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita sedang melakukan rancangan itu, jangan lupa kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kita ingat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helda untuk pemberitaan firman Tuhannya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi, kita sudah diingetin lagi ya, kalau kita harus tetap selalu percaya kepada penyertaan Tuhan. Jadi, kita harus tetap bergantung pada kekuatan yang berasal dari Tuhan saja adik-adik. Sekarang, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan Bogor, atau melalui scan di QR Code, atau juga bisa diberikan langsung ke gereja setiap hari kerja dari jam 10 sampai jam 4 sore ya adik-adik. Yuk adik-adik kita serahkan persembahan ini, kita akan bawa dalam doa yang akan dipimpin oleh Gafrila. Silakan Gafrila. Kita berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Gafrila. Adik-adik masih semangat semua kan? Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita akan kembali menyanyikan lagu Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang
memuji Tuhan. Boleh duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita Lydia. Yuk adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan bareng Lydia ya. Silakan Lydia. Teman-teman, mari kita menaikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Wah, Lydia keren banget ya teman-teman. Terima kasih Lydia untuk persembahan pujiannya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Adik-adik jangan lupa ikutin aktivitasnya ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik foto hasil aktivitasnya dan jangan lupa dikirim ya. Selamat berkarya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membuat tongkat penyertaan Tuhan. Yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan ada kertas origami, lalu ada spidol, ada lem, ada sumpit, dan juga ada gunting. Pertama, kita ambil kertas origami dan juga spidol, kita tulis di kertas origaminya, Tuhan besertaku ketika Setelah selesai, kita gunting bagian bawah kertas seperti ini. Jangan sampai putus, bagian kanan dan kirinya jadi seperti ini. Nah ini nanti fungsinya untuk melilitkan di sumpit. Sebelum dililit, kita lem dulu bagian bawah kertas yang tadi sudah dipotong. Setelah dilem, kita taruh sumpit di tengah-tengah. Lalu bagian kanan kertas kita tempel di bagian kiri, lalu bagian kiri kertas kita lilit, kita putar mengelilingi sumpitnya. Setelah seperti ini, kita ambil origami yang lain dan juga spidol, lalu kita tulis deh bentuk-bentuk pernyataan Tuhan ketika apa saja. Di sini kakak menuliskan ketika belajar, ketika bermain, ketika senang dan juga sedih. Adik-adik bebas mau menuliskan apa aja ya. Jika sudah, kita potong kotak-kotak kertas origaminya dengan menyisakan bagian pinggirnya. Lalu bagian pinggirnya kita potong jadi seperti ini. Ini boleh di kanan, boleh di kiri. Lalu kalau sudah, kita lakukan ke semua kertasnya tadi. Lalu kita lem bagian pinggir kertasnya. Kalau sudah, kita lilit bagian pinggir kertas ke sumpit. Semua kertasnya kita lilit satu persatu. Kalau kurang merekat, adik-adik bisa menggunakan double tape ya. Nah, ini dia sudah jadi. Adik-adik bisa berkreasi sebebas adik-adik. Jangan lupa dibuat dan dikirim ya. Terima kasih adik-adik. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk kami. Tuhan, jikalau kadang kami sering meninggalkan Engkau, kami sering mengandalkan diri kami sendiri dibandingkan mengandalkan Engkau.
Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti setiap rancangan-Mu Tuhan. Karena apa Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir dan menyertai setiap langkah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ketika saat ini anak-anak-Mu sedang melakukan penilaian akhir semester atau PAS. Tuhan juga yang akan menyertai kami ketika kami belajar, bahkan ketika kami melakukan ujian. Tuhan, kuatkan hati kami agar kami tidak melakukan yang Engkau tidak suka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama papa kami yang sudah bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Tuhan, berkati dan sertai mama papa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan juga yang akan menyertai setiap rencana yang sudah gereja lakukan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jika saat ini Tuhan, kami masih hidup di tengah-tengah keadaan corona. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan menguatkan kami. Engkau juga yang akan menghilangkan virus ini dari dunia ini Tuhan. Tuhan, sertai lindungi kami semua agar kami terus bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga untuk bangsa negara ini Tuhan. Semoga bangsa negara ini terus menjadi adil dan makmur. Tuhan, sertai kami semua di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik sudah selalu setia untuk beribadah sampai pada saat ini. Adik-adik, kakak punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dihafalin ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, kita harus selalu percaya kepada penyertaan Tuhan. Dadah. Terima kasih adik-adik semua.